Hari Tani adalah tentang keberanian memilih jalan pulang. Dari menara ilmu kembali ke tanah. Karena tanah bukan sekedar sumber pangan, tapi sumber kehidupan yang harus dijaga dengan ilmu pengetahuan. Background saya adalah memang sarjana pertanian. Yang saya lakukan saat ini adalah budidaya berbagai macam tanaman dari hortikultura ataupun tanaman perkebunan, dan juga di sosial media kita melakukan suatu riset-riset di lahan kita sendiri yang itu menjadi daya tarik tersendiri, sehingga petani-petani mau untuk kembali bersemangat untuk membangun pertanian Indonesia. Kita pengen membangun negara ini lewat pertanian, lewat cara kita sendiri. Menggabungkan source-source yang kiranya nanti-nanti itu bisa berkolaborasi bersama untuk memajukan Indonesia, khususnya di pertanian. Salam kenal, saya Dwi Setiara Hadi, umur saya 44 tahun. Mungkin kalau di pertanian bisa diklasifikasi ke petani kolonial. Perkenalkan, nama saya Adi Pradana, saya seorang praktisi di bidang pertanian. Jadi untuk Horefarm ini awalnya kita sebenarnya adalah terjun ke bidang pertanian, dan kita menanam tanaman-tanaman buah-buahan awalnya. Terus setelah itu kita coba mendokumentasikan apa yang kita lakukan ini ke sosial media, supaya kalau kita menemukan suatu link atau sharing-sharing bersama itu bisa ketemu atau silaturahmi antar petani di dunia maya, seperti itu. Ya, kebetulan dulu pertama kali kita buat video itu lebih banyak mengedukasi tentang pecah batang ya. Jadi cara untuk pepaya itu biar pendek, berbuah lebat itu kan kita coba dengan pecah batang. Kebetulan pecah batang itu sendiri di dalam ilmu pertanian kan semacam stressing gitu. Nah, akhirnya dengan video tersebut di sosial media itu sebenarnya salah satu platform saya sendiri pribadi nggak ngerti ini platform ini seperti apa, sistemnya seperti apa. Tapi kebetulan Mas Adi yang paham. Awal kita bikin video 1-2 itu ya asal-asalan, maksudnya kita masih belajar semua. Jadi benar-benar dari nol. Saya niatannya memang mau sharing atau berbagi ilmu bagaimana caranya biar pertanian di daerah saya dan di Indonesia pada umumnya itu bisa maju. Untuk awalnya Horefarm sendiri kita melakukan suatu riset-riset di lahan kita sendiri yang menghasilkan seperti daya tarik ya. Awalnya kok ada sesuatu yang mungkin petani-petani lokal ataupun petani yang mungkin ada di TikTok ataupun di sosial media lah, itu awalnya nggak tahu jadi tahu. Sebagai contoh, kita kadang nggak hanya ada teknologi baru, tetapi ilmu-ilmu pertanian lama yang mungkin selama ini petani-petani sekarang udah nggak tahu. Kita juga menerapkan, jadi saling Mbak, dari ilmu yang udah lama sama ilmu yang udah ada atau teknologi baru datang ini kita combine menjadi satu. Jadinya itu menjadi daya tarik tersendiri, sehingga petani-petani mau untuk kembali bersemangat untuk membangun pertanian Indonesia. Salah satu perjalanan dari Horefarm itu adalah memang saat kita, ya semualah, kalau kita membangun dari nol, itu pasti kan ada bunyi-bunyi atau sedikit efek negatif gitu ya ke kita. Tapi nggak kita hiraukan, karena kita punya suatu cita-cita yang memang ya tantangannya banyak. Nah, tapi kita lakukan dari diri kita sendiri aja. Setelah kita menemukan berbagai macam penyelesaian akan kasus yang ada di lahan, dan kebetulan tanaman-tanamannya menjadi bagus, ya sudah, itu bisa sebagai patokan untuk dari kita aja juga kita bisa membuktikan kalau ini kebaikan ini bisa di-share, ataupun ada yang mau tanya tentang apa saja tips dan triknya untuk membudidayakan suatu tanaman, nah kita akan sharing. Bahkan di Horefarm sendiri, alhamdulillah untuk saat ini sharingnya nggak hanya di lokal,
mungkin bahkan lokal ini nggak begitu banyak mengenal awalnya. Tapi dari luar, dari seluruh Indonesia, provinsi-provinsi atau di luar pulau ini lebih mengenal kita dulu lewat sosial media. Seperti itu. Setelahnya kita adakan seperti bimbingan-bimbingan yang berawal dari pertanyaan dan bimbingan-bimbingan yang mungkin konsultasi apa yang pernah kita lakukan, berbagi pengalaman dengan petani lainnya, dan alhamdulillahnya itu membuahkan hasil yang itu kita tidak sangka-sangka. Ternyata apa yang kita lakukan di sini diaplikasikan di petani di luar pulau atau di daerah lain bisa menjadi barokah atau bermanfaat di sana. Itu Ya kebetulan saya tinggal di Purworejo, di daerah Grabak ya. Grabak atau Purworejo ini bagian selatan, termasuk Kebumen juga bagian selatan. Dulu itu sangat terkenal dengan pepaya California. Terus 2 tahun yang lalu saya memulai itu kok kenapa sekarang nggak ada. Nah, ternyata saya tanya-tanya ke petani-petani yang mantan penanam atau pembudidaya pepaya ini, mereka terkendala oleh serangan virus yang katanya waktu itu. Nah, saya masuk ke sana atau saya nanam pepaya itu justru karena tantangan itu. Karena saya memang senang tantangan-tantangan seperti itu. Saya masuk dan ternyata saya pelajari di sana, ketemu Mas Adi. Sebenarnya itu bukan virus, tapi sebuah bakteri yang bisa ditangani. Pepaya itu sebenarnya kuncinya cuma jangan sampai telat pupuk, telat air, telat sinar matahari. Nah, keistimewaannya di Pansela itu pepaya itu karena di Pansela itu memang tanahnya porositasnya tinggi atau tidak gampang menggenang air karena banyak kandungan pasirnya, sangat diuntungkan. Jadi saya masuk ke sana, saya menanam pepaya dan alhamdulillah hasilnya bagus. Kita biasanya cuma kocor dengan kalsium, kita biasa dengan manuhara kalsium, terus asam amino. Jadi supaya dia itu lebih cepat recovery-nya itu sebenarnya itu. Tapi kalau sudah sampai pucuk, saran kita harus segera cabut. Kalau nggak dibakar di tempat, buang jauh. Karena itu nular. Itu sifatnya kan bakteri, nular. Dia sangat gampang nular apalagi kena hujan, kena air, serangga vektor itu. Kalau manuhara sendiri kebetulan kita juga baru mengembangkan atau mencoba tanaman cabai. Dan itu memang sangat efektif. Penggunaan manuhara sendiri kalau di pepaya, di samping untuk memperbesar batang, memperkokoh akar, memperbanyak buah, atau biar tidak bunga itu gampang rontok, itu apa gunanya? Banyak yang tanya, Om kok bunga saya gampang rontok? Biasanya kekurangan kalsiumnya. Jadi kalau pepaya, cabai atau buah-buahan lainnya yang kita amati memang nggak cuma mengamati punya orang atau belajar dari media sosial, kita sendiri udah pakai. Jadi manfaat dari kalsium sendiri itu ya itu memperkuat bunga itu akhirnya jadi buah, jadi tidak gampang rontok. Apalagi tantangannya kalau di Pansela ini kan anginnya luar biasa. Kalau bunganya sudah mulai berbunga tapi tidak didukung oleh kalsium, nggak bisa. Jadi gampang rontoknya itu banyak sekali, sering sekali, dan itu kita gunakan kalsium itu di semua tanaman kita pasti kita pakai. Entah itu di spray, entah itu dikocor, tergantung kondisi lah, kondisional, karena itu sangat fleksibel dan itu sangat luar biasa. Nah, yang pertama di Pansela ini memang yang utama sekali itu memang tanah ya. Karena tanahnya ini sebagian besar memang pasir ya, dengan porositas yang tinggi. Itu berpengaruh saat kita budidaya, itu berpengaruh pada penyiramannya atau kebutuhan airnya. Terus habis itu di sini juga kondisi cuaca hariannya memang kurang menentu ya. Kadang suhunya atau kelembabannya juga berubahnya tuh anjloknya luar biasa. Itu juga sangat berpengaruh di tanaman. Tapi banyak dari soal kayak pasir atau tanah tadi bisa kita akalin atau kita modifikasi tanahnya terlebih dahulu dengan penambahan seperti biochar. Biochar itu adalah arang yang halus. Itu fungsinya untuk apa? Yang pertama agar air tidak cepat hilang saat kita melakukan penyiraman, sehingga kelembaban untuk tanaman juga bisa terjaga. Terus yang kedua adalah kita menambahkan beberapa
pupuk-pupuk, pilihan pupuk ya, terutama pilihan pupuk untuk nitrogennya kita banyak memakai pupuk-pupuk yang kandungan nitratnya. Soalnya di sini antara hujan dan panasnya itu lebih banyak panas kan. Nah itu lebih efeknya itu lebih bagus ke tanaman seperti itu. Terus untuk tantangan lainnya biasa kita angin yang besar ya, angin besar. Jadi perlu diketahui bahwa di Pansela atau pantai selatan ini itu ada ring anginnya. Kalau di sini biasanya bilang tuh nyamplungan atau ring untuk angin ya. Itu ada 3 ring dan itu jaraknya kalau di total itu lebih dari sekitar 2,5 kiloan dari pantai itu sudah ada 3 ring. Itu angin ini soalnya berpengaruh sekali. Yang pertama, kalau terlalu besar anginnya itu biasanya juga merusak tanaman. Terus yang kedua, angin ini berpengaruh apalagi saat kita menanam palawija untuk hama, biasanya itu cepat terbawa seperti trip atau seperti kutu-kutuan kebul, itu hinggapnya itu lebih cepat atau penyebarannya lebih cepat terbawa oleh angin seperti itu. Biasanya kalau di Pansela ini ya yang jelas itu utama adalah pengairannya. Kalau kebetulan di tempat kita pengairannya kita memakai sumur bor yang nggak terlalu dalam karena di Pansela ini cukup airnya tidak terlalu dalam. Terus kita untuk memompanya kita sudah pakai listrik. Kalau momen yang paling berkesan itu sebenarnya saat kita membuat interaksi dengan follower ya, ataupun petani-petani yang malah di luar area kita. Jadi secara nggak kita sadari setiap ada pertanyaan ataupun ada konsultasi sharing bareng kita selalu jawab walaupun itu pakai handphone gitu ya. Itu ternyata ada efek baliknya setelah berapa lama dia ngobrol sama kita atau petani lain itu, akhirnya dia panen dan cara kita atau SOP kita yang dipakai beliau sehingga apa? Itu ada efek sendiri, ada kepuasan sendiri seperti salah satunya petani Aceh ataupun petani di Jawa Barat yang kita sharingkan bersama tentang cara kiat-kiat untuk berbudidaya pepaya dan cabai. Beliaunya panen dan mengirim hasil panennya seperti apa, terus dengan cara itu ada kurang lebihnya seperti apa. Itu suatu kepuasan sendiri yang nggak bisa dibayar dengan rupiah. Kita dari Horefarm itu salah satu konsepnya adalah membuat suatu stigma baru bahwasannya petani itu asik, petani itu keren loh. Kalau kamu jadi petani kamu nggak cuma hanya lusuh loh gitu loh, tapi jadi petani itu keren nggak hanya kita dari segi bertaninya atau apa yang biasa stigma yang hinggap ya, tetapi dari kita memulai dari nol bertahap sehingga mencapai suatu yang dibilang kesuksesan dari bertani itu beda. Dan ini jarang anak muda sekarang yang melirik. Stigma anak muda sekarang adalah kamu mau jadi petani? Enggak gitu kan. Tetapi saat sudah melalui proses dengan teknologi, dengan budidaya yang baik, insya Allah akan menjadi suatu petani yang dibilang sukses. Jadi jalan lain, banyak jalan kok. Jadi nggak harus kita itu jadi pegawai atau jadi apa, tapi jadi petani pun sekarang itu juga bisa menjadi sukses. Seperti itu Bolo. Salam petani Indonesia. Semua usaha, semua bidang apapun itu pasti ada tantangannya masing-masing. Yang penting mau belajar. Era sekarang, era Gen Z, milenial itu sebenarnya sangat dimudahkan dengan sebuah sosial media, dunia yang begitu bisa digenggam di tangan. Itu ilmunya banyak. Dengan ilmu-ilmu seperti itu harus punya modal keberanian. Jadi sebenarnya usaha apapun itu kalau yang paling penting itu keberanian. Nggak ada yang nggak gagal, pasti ada kegagalan. Tapi saat kegagalan itu menjadi sebuah ilmu, menjadi survive-nya atau tertantangnya di situ. Karena ada pepatah kan, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Ya seperti itu. Jadi saya sendiri memang karena senang tantangan-tantangan, mungkin pengalaman banyak
di hidup saya itu menjadikan dasaran saya kenapa saya terjun di pertanian. Mungkin dulu saya ya mohon maaf juga gengsi, tapi dengan usia, dengan lingkungan, dengan perkembangan zaman, dengan era-era sekarang, ternyata di pertanian itu lebih ke punya tren baru yang dulu mungkin di pemerintahan sendiri tidak disorot, tidak digarap. Nah sekarang dengan era-era sekarang memang ketahanan pangan sendiri menjadi program prioritas pemerintah yang kebetulan saya sudah masuk, dan kebetulan juga saya sudah ngerti bahwa ini ke depan pasti pertanian. Jadi monggo sama-sama kita berjuang di pertanian, nggak ada yang nggak mungkin, belajar itu pasti. Di Horefam sendiri kita sangat welcome, siapapun monggo kita sharing, kita belajar bareng, bukan artian kayak saya pinter, Mas Adi pinter, enggak. Karena setiap lahan, setiap tanaman, setiap daerah itu masalahnya masing-masing. Tapi paling tidak kalau kita sharing-sharing itu menambah wawasan. Ayo mari kita sama-sama bergerak atau terjun di pertanian. Lahan itu bukan masalah, tapi saat bisa memanfaatkan lahan sekecil apapun, bisa berdikari di atas kaki sendiri atau di tanaman sendiri, itu nanti akan ada kepuasan tersendiri saat kita itu merawat tanaman. Jadi jangan malu bertani. Untuk generasi muda Indonesia, khususnya ya petani milenial, pokoknya harus semangat, satu. Yang kedua, jangan pernah menyepelekan profesi seorang petani. Kadang kita diam, kadang apa, ternyata kita kantong juga beda boloh. Kalau dikelola dengan semaksimal mungkin atau dengan teknologi seperti itu. Jadi jangan malu menjadi seorang petani. Salam petani Indonesia. Oke Bolo Tani, selamat Hari Tani Indonesia 2025. Selamat Hari Tani 2025. Maju terus petani Indonesia. Maju terus bangsaku.